Kebakaran lahan terus melanda Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung sejak Jumat siang. 250 personel gabungan dikerahkan padamkan api. Api pertama kali terlihat pada Jumat siang kemarin sekitar pukul 13.00 di wilayah Brajas, Lebah. Api kemudian merambat dan membakar lahan hingga seluas 673 hektar. Akses jalan yang sulit dan terbatasnya sumber air menjadi kendala petugas di lapangan. Kini, petugas gabungan masih berjibaku memadamkan api di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Dan saya yakin ini bukan kebakaran, tapi mungkin dibakar, baik sengaja maupun kelalaian. Ya, kalau kelalaian pun harus kita cari, maupun kelalaian, dan itu kita proses untuk sebagai efek jerat. Dugaan sementara, kebakaran dipicu aktivitas pemburu liar, namun dugaan tersebut masih didalami polisi. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau dan juga cuaca panas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus terjadi. Petugas berjibaku melakukan pemadaman lebih dari 5 hektar lahan yang terbakar di tengah kabut asam pekat. Sudah sepekan kebakaran hutan dan lahan terjadi di Jalan Yosudarso, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Cuaca panas disertai hembusan angin kencang membuat kobaran api terus menjalar dan menghanguskan sekitar lebih dari 5 hektar lahan termasuk kebun sawit dan jagung milik warga. Tim Damkar Hutla Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah bersama aparat Satbrimob Polda Kalimantan Tengah diterjunkan ke lokasi. Petugas berjibaku melakukan pemadaman di tengah asap pekat yang menyelimuti kawasan lahan yang terbakar. Upaya pemadaman berlangsung cukup lama karena terkendala sumber air. Petugas terpaksa menggunakan sumber bor milik warga agar bisa terus melakukan pemadaman. Petugas menduga kebakaran lahan terjadi akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab membuka lahan dengan cara dibakar. Ya, untuk kendala yang pastinya sumber air, Pak. Karena kemarau sudah panjang. Ini pun kami menggunakan sumber bor warga untuk makai airnya kan. Jadi alhamdulillah untuk sumber bor aman. Akibat kebakaran lahan ini, kabut asap menyelimuti kawasan Jalan Yosudarso, ujung Palangkaraya, mengganggu jarak pandang. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Di tengah kepungan asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga di Kalimantan Tengah mulai terserang penyakit pernapasan. Dan untuk informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Ade Sata. Selamat malam Ade, bagaimana kondisi kebakaran hutan malam ini dan seperti apa kondisi warga di sana? Ya Kevin, selamat malam. Saat ini saya berada di Kecamatan Cengkat Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Karena baru saja ada titik api baru yang muncul di dekat Tipani warga. Dan malam hari ini warga yang bermukim di dekat lokasi kebakaran saat ini tadi sempat panik ya karena api yang begitu besar melalap lahan itu mendekati pemukiman warga. Juga kedatangan untuk melakukan upaya pemadaman ya, dan kabut asap yang menyelimuti kawasan ini mengganggu kesehatan warga, terutama bagi mereka yang berada di luar rumah. Dan kita sedikit berbincang-bincang dengan warga yang ada di sini. Ibu, namanya siapa Ibu? Ibu kami Asri. Ibu Asri ya? Iya. Ibu Asri, Bu, bisa disampaikan kepada pemirsa gimana kondisi kabut asap dan apa dampaknya bagi kesehatan Ibu? Kondisi kabut asap saat ini di daerah pemukiman kami sangat pekat sekali dan itu sangat mengganggu bagi masyarakat sekitar. Sehingga bernapas itu jadi susah nafas, terutama yang punya penyakit asma mungkin. Juga bagi anak-anak, juga debunya sangat mengganggu sekali itu. Asli, besok kan anak-anak sekolah gimana? Nah, itu kami berharap sebagai orang tua kayaknya diliburkan kan, tapi ini masuknya jam 8 pagi sampai 11. Sampai
masing-masing atau tidak terlalu tersentuh dengan kabut asap yang sekarang wilayah. Ya, masyarakat harus sadar diri, tidak usah masyarakat. Ya, tidak usah masyarakat berharap ada kebijakan awal menurunkan hujan. Kalau ibu mengantisipasinya, antisipasi agar tidak terdapat Asap gimana, Bu? Gimana, Bu? Apa sembarangan atau olahan. Jadi kebanyakan di rumah. Iya, di rumah. Malam ini gimana, Bu? Kalau menurut Ibu dengan asapnya? Sangat tekan sekali asapnya. Mengganggu aktivitas. Ya, mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Apalagi kalau pagi itu sangat gelap sekali. Ya, jarak pandang itu bisa sampai 5 meter. Ya. Oke, Kevin. Kemudian tadi dialog kita dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Cikan Raya, Palangkaraya, di mana mengaku sangat terdampak dengan kabut asap yang di Kota Palangkaraya, terlebih di lokasi mereka berdiam. Kita kembali ke studio kami. Baik, terima kasih Ade Sata atas informasi Anda langsung dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selamat kembali bertugas dan hati-hati di sana. Pemirsa, ahli kebakaran hutan dan lahan dari IPB University menyebut kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah 100% disengaja. Hutan sengaja dibakar dan dilakukan terorganisir. Khusus tuh di Gambut itu 100% itu perbuatan manusia. Tidak ada cerita alam di situ. Gitu. Jadi bisa dipastikan semua itu adalah perbuatan manusia dengan berbagai macam dalih di belakang. Saya yakin sebagian itu ada omission atau pembiaran gitu ya, karena tadi ketersediaannya itu sangat terbatas, peralatannya sangat terbatas ya semampunya. Oke, Prof, melihat pola yang saat ini terjadi, kalau kita berbicara mengenai kesengajaan ya atau pembakaran yang dilakukan oleh manusia, apakah Anda melihat ini faktornya perorangan atau memang ini sesuatu yang sudah terorganisir, Prof? Bisa dua-duanya itu. Jadi kami kemarin 2 minggu lalu itu diminta bantuan Polda Riau juga, kami menemukan juga ada indikasi itu. Gitu ya, di dalam korporasi maupun di masyarakat. Begitu juga 2 minggu lalu kami di Polda Sumatera Selatan. Kita proses. Pemirsa, tangani kebakaran udara, TNI Angkatan Udara melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Operasi diharapkan meningkatkan potensi hujan sehingga bisa memadamkan titik api dan membersihkan udara. Dengan menggunakan pesawat Kasa NC-212, TNI Angkatan Udara menjalankan misi modifikasi cuaca di wilayah Ibu Kota Nusantara IKN. Tahap pertama, pesawat membawa 800 kg garam NaCl untuk disemai pada wilayah dengan jarak 10 hingga 25 mil dari IKN. Penyemaian dilakukan di sejumlah titik yang telah ditentukan mencakup wilayah sektor utara hingga barat laut IKN dengan mempertimbangkan perkembangan awan dan kondisi cuaca di sepanjang jalur penerbangan. Operasi modifikasi cuaca ini dilaksanakan TNI Angkatan Udara berkoordinasi dengan BMKG Pusat, BNPB Provinsi Kalimantan Timur, dan Otorita Ibu Kota Nusantara. Diharapkan dengan modifikasi cuaca ini bisa segera meningkatkan potensi hujan sehingga bisa memadamkan titik-titik api kebakaran serta membersihkan udara dari kabut asap. Pemirsa, Bareskrim Polri menetapkan 72 tersangka kebakaran hutan dan lahan di 9 provinsi. Selain itu juga sudah diterbitkan 89 laporan polisi di 9 Polda. Kami telah menerbitkan kurang lebih 89 laporan polisi yang tersebar di 9 Polda, yang mana semua kami laksanakan kegiatan tersebut, kami asistensi untuk memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan itu berlangsung secara profesional tentunya. Yang pertama adalah Polda Riau, rekan-rekan sekalian, Polda Kalbar, Polda Sumsel, Polda Jambi, Polda Kalteng, Polda Kalsel, Polda Kaltim, Polda Aceh, dan Polda Kaltara. Ke-9 Polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan, yang mana
Proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan. Setelah tadi ada hotspot, kemudian dicek, ternyata benar ada kebakaran, dan kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan pembakaran oleh pihak-pihak ataupun orang-orang yang ada di lokasi TKP tersebut. Tidak hanya itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga meminta petugas untuk selidiki dalang di balik kebakaran hutan dan lahan. 4 perusahaan diduga bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di penjuru Kalimantan. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan terus meluas. Di Palangkaraya, kebakaran semakin mendekati rumah warga. Asap yang menyelimuti sejumlah kota di Kalimantan membuat warga alami gangguan pernapasan. Pemerintah pun langsung bergerak untuk mencari dalang di balik pembakaran kebakaran hutan. Hasilnya, 2 orang yang diduga sebagai pelaku pembakar lahan di Palangkaraya ditangkap polisi. Saat ini yang sedang kita lakukan melakukan pemadaman, sekaligus juga melakukan penyelidikan investigasi terkait dengan peristiwa ini. Yang beberapa nama juga kita amankan. Sementara itu, dalam rapat koordinasi yang digelar di Kalimantan Barat, Presiden Prabowo Subianto meminta untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kebakaran hutan. Saat ini ada 4 korporasi di Kalimantan Barat yang diduga terlibat. Bila mana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi. Tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikannya. Nantinya, bila diputuskan bersalah, pemerintah akan mencabut izin perusahaan. Sementara bagi perorangan, sanksi pidana dengan maksimal 9 tahun penjara menanti pelaku pembakaran.